Angka penderita gangguan jiwa di seluruh kabupaten kota di Bali di tahun 2024 capai 1.884 orang. Data tersebut didapat Dinas Kesehatan Provinsi Bali dari aplikasi SIMKESWA tahun 2024. Kabupaten Tabanan menempati posisi tertinggi dengan jumlah 705 penderita, disusul Kabupaten Buleleng sebanyak 356 penderita dan Kota Denpasar 353 penderita. Jenis gangguan jiwa yang paling banyak diderita adalah skizofrenia, yang mendominasi di seluruh kabupaten kota. Gangguan lain seperti depresi, gangguan cemas, serta campuran cemas dan depresi juga muncul, namun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan skizofrenia. Dari segi jenis kelamin, laki-laki lebih banyak mengalami skizofrenia dibandingkan perempuan di hampir semua wilayah. Rinciannya yakni Kabupaten Tabanan mencatat jumlah penderita terbanyak dengan 705 kasus, didominasi skizofrenia, 354 laki-laki dan 262 perempuan, serta terdapat gangguan depresi, cemas, dan psikotik akut. Kabupaten Badung menempati posisi kedua dengan 356 penderita, 285 diantaranya mengidap skizofrenia. Kota Denpasar mencatat 353 penderita, mayoritas skizofrenia, 163 laki-laki dan 152 perempuan. Kabupaten Kelungkung memiliki 182 penderita, hampir seluruhnya skizofrenia. Kabupaten Karangasem terdapat 94 penderita, dengan skizofrenia mendominasi. Kabupaten Gianyar memiliki 61 penderita, terbanyak skizofrenia. Kabupaten Bangli mencatat 56 penderita, juga dominan skizofrenia. Kabupaten Badung terdapat 58 penderita, didominasi skizofrenia serta sedikit kasus depresi. Kabupaten Jembrana menjadi wilayah dengan jumlah penderita paling rendah, yakni 19 orang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Inyoman Gede Anom, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya pemantauan dan penanganan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, melalui aplikasi SIMKESWA yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Ia menyebut bahwa prevalensi ODGJ di Bali berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia, SKI. Tahun 2023 masih tergolong rendah jika dibandingkan secara nasional. Di Provinsi Bali berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, SKI, tahun 2023, prevalensi ODGJ 1,4 per mil sedangkan secara nasional 4,0 per mil, jauh lebih rendah dari data nasional, ujar Dr. Anom pada Jumat 2 Mei 2025. Ia menjelaskan, gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor penyebab ODGJ seperti stres dan trauma berat akibat kematian orang yang dicintai, kondisi kesehatan mental lainnya seperti gangguan bipolar, faktor genetik dan lingkungan, penggunaan obat-obatan medis dan zat terlarang, gangguan perkembangan otak selama kehamilan, serta masalah dengan senyawa kimia seperti dopamine dan serotonin di otak, imbuhnya. Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus mengupayakan deteksi dini serta pengobatan dan pemantauan rutin terhadap para ODGJ di seluruh wilayah Bali dengan melibatkan puskesmas dan rumah sakit jiwa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mendukung kesehatan jiwa masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giriprasta mengatakan telah mengkomunikasikan hal tersebut dengan Dinas Sosial Bali serta tim Dinas Kesehatan untuk membahas hal tersebut. Kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial Bali. Begitu juga dengan tim kesehatan, berkomunikasi dengan kabupaten dan kota kalau memang ada gangguan jiwa, kita kan sudah ada rumah sakit, jelas Giri ketika ditemui beberapa waktu lalu di Wiswasaba, Denpasar. Lebih lanjutnya ia mengatakan, sebenarnya ia tidak inginkan masyarakat alami gangguan jiwa. Maka dari itu ia mengantisipasi dengan membentuk komunitas tanam tuh yang akan bergerak untuk bagaimana mengatasi stunting juga ikut di dalam Posyandu Paripurna. Ini adalah kita harus berunding semua. Bagusnya kebijakan Bapak Gubernur sekarang ini kan terstruktur dengan regulasi yang sudah dibuat tatanan ini sehingga dalam bergerak nanti tidak ada lagi tawar-menawar. Saya kira itu, tutupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.